Bu Risma blusukan di unlike, tetapi bokep di like. Gimana sih Bung Fadlizon ini? Ya memang lucu sih, ketika Bu Risma hari ini diangkat menjadi mensos, langsung belusukan di Jakarta, langsung bekerja, langsung mendatangi para gelandangan dan juga pemulung. Tetapi Fadlizon terus menyinyiri, dikira Bu Risma gila pencitraan. Padahal pada waktu kemarin Fadlizon ditemukan sedang melike gambar bokep, sehingga di Twitter trending Fadlizon jubir bokep. Bu Risma belusukan di unlike, tetapi bokep di like. Gimana sih Bung Fadlizon ini? Memang pejabat yang melike video-video atau gambar-gambar porno bukan hanya terjadi kali ini saja. Sebut saja Tifatul Sambiring, yaitu kader PKS. Pada waktu itu selaku menjabat sebagai Menkominfo. Bayangkan, menjabat sebagai Menkominfo. Seharusnya video-video seperti itu dilenyapkan dari bumi Indonesia. Tetapi malah kedapatan men-like video tersebut, bahkan memfollownya saudara-saudara. Dan juga Refrizal, juga dari kader PKS. Dan masih banyak lagi pejabat-pejabat yang tidak sengaja men-like video tersebut atau gambar-gambar tersebut. Ya makanya dong Fadlizon, jari itu digunakan yang baik-baik saja. Jangan nyinyir, jangan mengetik buat nyinyir-nyinyiran. Jadinya seperti ini deh, tidak sengaja men-like gambar porno di Twitter. Dan juga Permadi Arya menanggapi like video porno Fadlizon. Permadi Arya menanggapi, jangan seujon dulu. Siapa tahu yang memegang Twitter milik Fadlizon adalah admin. Seharusnya jangan Fadlizon yang dibully, seharusnya admin dari Fadlizon. Saya hampir tidak percaya sih kalau yang megang admin. Kemungkinan juga Fadlizon sendiri. Kemungkinan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Fadlizon ketahuan belusukan Bu Risma di unlike, tetapi giliran bokep di like. Fadlizon mendadak jadi bulan-bulanan warganet pada Rabu 6 Januari 2021 setelah akun Twitternya tertangkap basah melike sebuah video porno di media sosial tersebut. Meski menggelikan, insiden seperti ini sebenarnya sudah lazim di tanah air dan mendunia. Salah satu yang paling menggiurkan di tanah air adalah yang melibatkan politikus PKS Tifatul Sambiring pada tahun 2014 silam. Ironisnya, ketika itu Tifatul masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang getol memberantas konten pornografi di internet. Di level dunia, yang tak kalah heboh adalah ketika akun Instagram Paus Franciscus tertangkap basah melike foto seksi seorang model dewasa asal Brasil. Vatikan belakangan meminta Instagram untuk menyelidiki peristiwa itu dan mengungkapkan bahwa akun tersebut dikelola oleh tim admin. Masih pada tahun 2020, akun Twitter resmi milik Duta Besar Tiongkok untuk Inggris juga ketahuan melike video porno. Beijing kemudian juga meminta Twitter untuk menyelidiki kejadian tersebut. Sementara kedubes Cina di Inggris mengatakan akun sang dubes telah diretas. Di Indonesia sendiri, Fadlizon bukan satu-satunya politikus dan tokoh publik yang pernah mengalami insiden memalukan seperti ini. Berikut adalah daftar politikus yang pernah terjerat atau terlibat dengan akun video porno di Twitter. Tifatul Sambiring, Menkominfo. Pada Maret 2014, Tifatul Sambiring yang menjabat sebagai Menkominfo menjadi sasaran ejek warganet setelah ia ketahuan memfollow sebuah akun bokep di Twitter. Peristiwa itu menjadi sorotan karena ketika itu salah satu program utama Tifatul sebagai Menkominfo adalah memberantas habis pornografi dari internet. Sementara soal insiden akun porno tersebut, Tifatul menjelaskan bahwa itu terjadi tak sengaja karena dia belum fasih menggunakan gawai berlayar sentuh.
Hal itu sering terjadi pada gadget touchscreen. Tombol follow-nya ada di kiri bawah. Jadi, begitu sentuh maka dianggap follower, tulis Tifatul di Twitter pada 18 Maret 2014 silam. Refrizal, anggota DPR PKS. Kedua adalah insiden like akun porno homoseksual oleh akun Twitter milik anggota DPR juga dari PKS, Refrizal. Insiden memalukan ini terjadi pada Juli 2017 silam. Refrizal jadi bahan kritik dan olok-olok warganet karena tertangkap basah menyukai sebuah akun porno khusus gay. PKS dikenal sebagai partai agamis yang menolak keras agenda LGBT, pornografi, dan seks bebas. Belakangan Refrizal meminta maaf juga lewat akun tersebut. Ia mengaku tak sengaja melike akun porno tersebut. Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya pada netizen atas like video yang membuat heboh. Saya tidak mengetahui kejadian persisnya seperti apa. Saya pastikan kejadian tersebut bukan kesengajaan. Terima kasih, tulis dia di Twitter. Saat ini Refrizal masih menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi PKS dan bertugas di Komisi 9 DPR RI. Fadlizon, anggota DPR dari Gerindra. Pada Rabu, Fadlizon diarak-arak warganet di puncak trending topik Twitter Indonesia setelah ketahuan melek sebuah video. Tagar dengan nama Fadlizon bertahan di daftar trending Twitter hingga malam hari. Fadlizon sendiri belum memberikan penjelasan terkait insiden like video porno tersebut. Diketahui politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Gianto menuding Wakil Ketua DPR Fadlizon berwatak dengki karena kerap bersikap nyinyir kepada Presiden Joko Widodo, termasuk soal kebiasaan Presiden membagi-bagi sepeda. Anggota DPRD Jawa Timur itu mengatakan kebiasaan Presiden Jokowi bagi-bagi sepeda untuk rakyat merupakan perbuatan sah dan menggunakan uang pribadi, sehingga tidak seharusnya direspon secara negatif seperti tudingan Fadlizon. Nyinyir seperti Fadlizon merupakan perwujudan mata dengki dan memuaskan perasaan batin sendiri. Padahal sudah berkali-kali dia ditertawakan publik karena sikap itu, tetapi memang dia muka tembok dan tak tahu malu, ujar Gianto dalam pernyataan yang diterima di Jakarta. Dikatakan Komisi Pemilihan Umum KPU juga sudah memastikan bahwa bagi-bagi sepeda ala Presiden Jokowi bukan tindakan yang menyalahi aturan kampanye. Sebaliknya, Fadli sebagai pejabat negara justru sudah beberapa kali menyakiti hati publik. Gianto lantas mengenang ketika Fadli bertemu Donald Trump di Trump Tower, New York saat kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat. Tindakan Fadli itu juga sudah berbuah teguran dari Mahkamah Kehormatan DPR. Gianto juga menyinggung ketika Fadli membuat kesal Konsulat Jenderal RI New York pada pertengahan 2016. Kala itu Fadlizon menggunakan surat berkop Sekretaris Jenderal DPR meminta KJRI New York meladeni putrinya Safa Nabila Fadli selama mengikuti skedor dari 12 Juni sampai 12 Juli 2016. Fadli juga pernah dipermalukan di sebuah acara talkshow televisi karena menanyakan kondisi ekonomi kepada mahasiswa. Fadli meyakini kondisi ekonomi memburuk, sementara mahasiswa beramai-ramai menyebut baik-baik saja. Kalau dia orang pada umumnya, malunya sudah sampai ubun-ubun. Jadi wakil rakyat digaji besar, tetapi kerjaannya malah main Twitter untuk nyinyir ke Presiden Jokowi, ujar Gianto. Dikatakan sikap nyinyir Fadlizon memang sudah melewati batas karena urusan ibadah Presiden Jokowi pun dikomentari. Jangankan Presiden Jokowi bagi-bagi sepeda dalam kuisnya, Presiden Jokowi sholat juga dinyinyiri, ujarnya. Tim kampanye nasional TKN Jokowi Maruf Amin menyebut Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Gerindra Fadlizon selalu nyinyir terhadap pemerintah. Fadli menyebutnya mengkritik pemerintahan Jokowi yang disebut amburadul. Saya kira apa yang disampaikan Pak Fadli sekali lagi sudah kita bisa perkirakan, karena memang beliau Jokowi baik pun dianggap tidak baik. Pemerintah itu selalu salah, selalu mendapatkan tanggapan yang nyinyir, ujar Wakil Ketua TKN Abdul Qadir Karding saat dihubungi Senin 22. Bagi Karding, pernyataan Fadli wajar sebab apapun yang dilakukan pemerintah menurut Karding mendapat kritik dari Fadli. Tapi ya semua juga sudah tahu, biar saja. Yang penting saya ingin katakan bahwa yang pertama, di bidang politik kita berjalan, bisa berjalan baik, walaupun harus kita akui ada ujian dan tantangan-tantangan jelasnya. Karding membeberkan sejumlah event besar yang berhasil diselenggarakan pemerintahan Jokowi JK. Asian Games, Asian Para Games dengan sendiri menjawab nyinyiran orang. Pariwisata jadi ikon baru dan industri kreatif juga. Jadi saya kira luar biasa dan ini kita nggak bisa tutup mata atas fakta ini, imbuhnya.